Pengertian etika bergaul. Etika atau adab adalah kebiasaan atau aturan tingkah laku praktis yang bermuatan baik yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Sedangkan bergaul adalah berbaur dengan individu atau kelompok lainnya. Jadi, etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjalin hubungan tingkah laku yang baik antar individu. Ketika Ramadan akan membacakan macam-macam etika bergaul dan praktiknya. Etika bergaul dengan orang yang lebih tua, yaitu kedua orang tua, mertua, dan juga guru. Etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali yaitu A. Mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua. B. Berdiri ketika orang tua berdiri. C. Tidak berjalan di depan orang tua. D. Mencari ridho kedua orang tua. E. Bersikap rendah hati kepada orang tua. F. Tidak mengungkit-ungkit kebaikan orang tua. G. Tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. H. Sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Etika kepada guru menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, meminta izin ketika hendak bertanya. Ketika kita dihadapkan pada suatu kondisi, kita tidak memahami pembelajaran, kita tidak memahami materi yang diberikan. Timbullah pertanyaan-pertanyaan yang memungkinkan kita bertanya kepada guru kita. Bentuk adab yang kita berikan terhadap guru kita, yakni meminta izin ketika hendak bertanya. Entah kita mendatangi gurunya dan menunduk untuk bertanya suatu hal yang kita tidak tahu, atau mengangkat tangan dan meminta izin untuk bertanya. Yang kedua, harus menundukkan kepala. Ketika kita berpapasan dengan guru, ataupun ketika kita ingin menyampaikan sesuatu kepadanya, sewajarnya kita menundukkan kepala, menunjukkan kita rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dengan tidak mendongakkan kepala dan menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Yang ketiga, tidak berburuk sangka kepada guru. Jika kita dihadapkan pada suatu kondisi di mana guru tersebut memberi argumen yang membuat kita berpikir tidak sewajarnya, berpikir guru itu mempunyai niat jahat, guru itu payah dalam menyampaikan sesuatu, guru itu dan sebagainya. Itu adalah hal yang tidak sewajarnya dilakukan. Adab terhadap guru adalah harus selalu berhusnuzon, harus selalu menganggap niat guru terhadap kita selalu baik. Niat guru terhadap kita memberi pelajaran agar kita menjadi lebih baik ke depannya. Yang kedua, etika bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan umum. Sebelum berbicara tentang bagaimana memperlakukan teman sebaya dengan baik, sebaiknya kita memilih teman terlebih dahulu. Maksud dari pemilihan teman di sini bukan berarti kita memusuhi teman yang tidak termasuk pada pilihan kita, melainkan kita harus berteman dengan siapa saja namun dengan prioritas yang berbeda. Bagaikan aroma wanginya bunga yang akan kita dapatkan apabila kita berteman dengan penjual bunga dan bukan penjual daging. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman dengan 9 cara. Yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari diri sendiri. Yang kedua, menutup aib teman. Yang ketiga, mendengarkan teman ketika berdiskusi. Yang keempat, menghindari perdebatan yang tidak penting. Yang kelima, memanggil dengan panggilan yang baik. Yang keenam,
memberi nasihat yang baik. Yang ketujuh, mendoakan teman. Kedelapan, menyapa teman ketika bertemu. Dan yang terakhir, menyukai teman dengan tulus. A. Tolong menolong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2 juz 5. Jadi yang dimaksud tolong menolong di sini adalah tolong menolong dalam hal-hal yang baik. Contohnya seperti kita seorang pelajar, tolong menolong yang baik adalah membantu membersihkan kelas, mengunjungi teman yang sakit, dan meminjamkan alat tulis pada teman. B. Berkata baik. Allah berfirman, dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik dan benar. Sesungguhnya syaitan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagi manusia. Quran surat Al-Isra ayat 53 juz 17. Jadi yang dimaksud berkata baik pada hal ini adalah kita harus bertutur kata yang baik dan sopan agar tidak menyakiti perasaan orang lain. C. Menjaga persaudaraan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmat. Quran surat Al-Hujurat ayat 49 juz 10. Jadi kita sebagai seorang muslim, kita tidak boleh berselisih antara saudara, karena Allah tidak akan menurunkan rahmat pada orang-orang yang berselisih atas saudaranya sendiri. Etika bergaul dengan orang yang lebih muda. Orang yang lebih muda adalah orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Sebagai seseorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang pertama, menyayangi orang yang lebih muda, membimbingnya kepada arah yang baik, memberi teladan yang baik, dan memberikan apresiasi atas pencapaian berharganya. Dalam Al-Quran, kita diajarkan untuk seyogyanya atau seharusnya bertingkah laku sebagai berikut. Yang pertama, menasihati ke arah kebajikan atau kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya ma'syar syababi mastata'a minkum al-ba'ata faltazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' fa alayhi bisawmi fa innahu lahu ja'un." Yang artinya, wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu semua yang mampu menikah, maka menikahlah, karena hal itu lebih dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa karena hal itu sebagai perisai. Hadis riwayat muttafaq alaihi. Yang kedua yaitu menyayangi mereka dengan tulus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Anas, waqril kabir warhami shaghira turafiqni fil jannah. Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Anas, hormati yang lebih tua dan sayangi yang lebih muda, maka kau akan menemaniku di surga. Hadis riwayat Baihaqi. Sedangkan segi gender ketika bergaul ada dua, yaitu etika bergaul dengan sesama jenis dan lawan jenis. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam beretikap kepada sesama maupun lawan jenis, yaitu bersahabat karena Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma sawahuma wa ayyuhibba fillahi wa yabghada fillahi wa an tuqadu narun 'adimatun fayaqa'u fiha ahabba ilaihi min an yushrika billahi syai'an." Yang artinya ada tiga perkara. Barang siapa yang terdapat padanya ketiga hal tersebut, maka akan merasakan lezat atau manisnya iman jika ia mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, mencintai dan membenci semata-mata hanya karena Allah, jika dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala lebih disukai daripada syirik menyekutukan Allah. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua yaitu adalah menjaga aurat. Ya ayuhan nabiyyu kul
لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذون وكان الله غفورا رحيما. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Ahzab. Yang ketiga yaitu adalah menjaga kemaluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun." Yang artinya, katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Quran Surah An-Nur. Itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai etika kepada orang yang lebih muda. Etika bergaul dengan lawan jenis. Dari segi gender, etika bergaul ada dua, yaitu etika bergaul dengan sesama jenis dan dengan lawan jenis. Berikut ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan dalam beretika pada sesama maupun lawan jenis, yaitu yang pertama adalah bersahabat karena Allah. Kita harus mencari teman yang baik yang bisa membawa kita ke jalan Allah. Jangan sampai kita terjerumus ke dalam pergaulan-pergaulan yang negatif. Jadi, bila seorang ingin mendapatkan sahabat yang baik dan selalu mengingatkan kepada Allah, maka hal awal yang harus dilakukan adalah memperbarui nilai terlebih dahulu. Jika niatnya karena Allah ingin mencari sahabat yang baik, maka insya Allah akan terwujud mendapatkan seorang sahabat yang baik. Yang kedua adalah menutup aurat. Adab dalam bergaul yang juga perlu diperhatikan adalah menggunakan busana yang sopan dan menutup aurat. Hal ini dimaksudkan agar pakaian yang digunakan tidak mengundang syahwat bagi lawan. Perempuan dianjurkan mengenakan hijab sampai seluruh tubuhnya, dan laki-laki juga menutup auratnya. Yang ketiga adalah menjaga kemaluan. Nah, di poin ini kita tidak boleh melihat aurat yang bukan mahram kita, tidak boleh memandang dengan syahwat, tidak berlama-lama memandang tanpa keperluan, dan tidak melanggar batasan serta larangan dalam Islam. Pentingnya etika bergaul. Etika bergaul sangatlah penting dalam agama Islam, dikarenakan dalam etika bergaul terdapat dalam salah satu dari unsur Islam, iman, dan ihsan. Etika bergaul merupakan praktik dari ajaran Islam dan bukti akan keyakinan terhadap agama Islam. Dan itu semua tidak dapat dipisah-pisahkan. Selain itu, Islam juga melarang untuk melakukan permusuhan. Permusuhan itu sendiri dapat terjadi karena perbuatan keji, kejelekan, dan keburukan. Jika manusia beretika yang baik, maka dia dapat menyelamatkan dirinya dari pikiran, perbuatan yang buruk, dan keji, serta dia akan memiliki hubungan yang baik antar sama manusia. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.